Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakih, Tambuk F551 18082. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu API Gateway Microservice untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Nah, langsung saja mari kita ke videonya. API Gateway Microservice. Pengertian: API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API bertugas sebagai manajemen API, merge beberapa API, authentication API, dan lain-lain. Microservice sendiri merupakan kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. API ini biasanya berbentuk REST API. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari arsitektur monolitik yang telah dipecah. Aplikasi arsitektur monolitik adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul terdapat dalam satu aplikasi yang sangat besar. Klien biasanya hanya mengakses satu URL REST API, sedangkan microservice memiliki banyak service REST API. Untuk mengatasi masalah ini, maka digunakan API Gateway. Nah, ini dia gambar dari API Gateway. Tujuan API yaitu untuk mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah, sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Penerapan API akan sangat terasa jika fitur yang diinginkan sudah sangat kompleks, tentu membutuhkan waktu untuk membuat yang serupa dengannya, misalnya integrasi dengan payment gateway. Kemudian API yang dapat digunakan termasuk sistem operasi, library, dan web application. API juga digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan komunikasi dengan developer menggunakan berbagai jenis bahasa pemrograman. Developer tidak perlu untuk menyediakan data sendiri, namun cukup dengan mengambil data dan informasi dari platform melalui API. Kemudian jenis-jenis API ada, yang pertama ada Private API, di mana hak akses jenis ini penggunaannya tidak terbuka secara umum dan cenderung dibatasi. Biasanya penggunaan Private API digunakan dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Sebagai contoh, API dari backend untuk menghubungkan informasi kepada frontend melalui platform website, serta pada aplikasi untuk mengembangkan aplikasi mobile. Kedua, ada Public API, di mana Public API ini dapat digunakan oleh setiap orang tanpa dibatasi penggunaannya. Cakupan dari penggunaannya sangat luas dan bersifat open source. Ketiga, ada Private API. Bagian ini hampir sama dengan Public API, namun terdapat sebuah aturan khusus di mana yang dapat menggunakan interface ini adalah user yang sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu dan memiliki izin penggunaannya. Nah, Nginx merupakan server HTTP dan proxy dengan kode sumber terbuka dan bisa juga berfungsi sebagai proxy email atau POP3. Nginx terkenal karena stabil, memiliki tingkat performansi tinggi, dan minim mengkonsumsi sumber daya. Nginx merupakan server HTTP dan proxy sumber terbuka yang bisa juga berfungsi sebagai proxy multi Nginx sehingga dapat stabil memiliki tingkat sumber daya. Nginx juga memiliki fitur seperti reverse proxy, multi-pay protocol, stream HTTP video, serta HTTP virtual gateway. Nah, Apache HTTPD. Server HTTP Apache atau server web Apache adalah server VM yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani situs web ini menggunakan HTTP. Kong adalah open source API gateway yang digunakan untuk arsitektur microservice yang menyediakan fleksibilitas sebagai abstraction layer. Kong ditulis dengan bahasa pemrograman luar dan berjalan di atas Nginx. Ketika kita membangun aplikasi web mobile, web atau IoT misalnya, maka Kong yang akan bertindak sebagai API gateway untuk berkomunikasi dengan service-service internal yang kita bangun. Cara kerja API yang pertama, aplikasi mengakses sebuah API. API melakukan request atau permintaan kepada server berkaitan dengan data. Server memberikan respon atau tanggapan kepada API. Kemudian, API menyampaikan respon berupa data atau informasi kepada aplikasi. Karakteristik API ada, yang pertama banyak komponen, ditujukan untuk kebutuhan bisnis, proses routing yang simple, dapat berjalan sendiri atau decentralized, mengurangi resiko kegagalan, dan selalu berubah. Keutamaan API ada yaitu lebih aman karena
suatu gerbang, servis tidak perlu implementasi proses autentikasi, cukup dilakukan API Gateway. API Gateway juga bisa digunakan sebagai load balancer, bisa digunakan sebagai rate limiter, bisa digunakan sebagai pengaman sehingga error dari device tidak terekspos. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.